Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap untuk belajar atau belum? Sudah, Bu. Udah sarapan atau belum? Belum. Sudah. Yang belum berarti nanti ya istirahat ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu pimpin doa ya. Amelia, coba pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Amelia Ainu, Ada, Bu. Edi Susanto, Enggak ada. Bu. nggak ada atau telat atau apa? Terlambat mungkin, Bu. Terlambat ya, Ibu lengkapi dulu. Nikmat, Bu. kemudian Ilham Akbar, Tidak berangkat, Bu. nggak berangkat ya. Ini dari kemarin nggak berangkat itu sakit atau gimana, nggak ada suratnya. Dewi Puspita, Sakit, Bu. sakit ya. Oh iya, ini suratnya ya. Oh ya, Dila Farida. Jadi, Bu. Oke, berarti yang telat 1, yang alfa 1, yang sakit 1, yang hadir 3. Sebelumnya Ibu kan udah bilang kalau minggu ini itu kita akan belajar tentang hukum gravitasi Newton. Nah, udah bawa bukunya semua atau belum? Sudah. Coba diangkat. Nah, bawa semua berarti ya. Nah, kalian udah belajar atau belum tentang hukum gravitasi Newton? Sudah, Bu. Udah ya? Udah. Saya tes dulu. Kalau hukum gravitasi Newton, yang pertama kita harus membahas tentang hukum gravitasi terlebih dahulu. Nah, gravitasi itu apa? Gravitasi adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Tepat? Nanti saya kasih nilai plus. Siapa namanya? Gila, Bu. Bila. Nah, kalau udah membahas tentang hukum gravitasi, kita sekarang membahas tentang hukum gravitasi Newton. Coba ada yang bisa jawab gak hukum gravitasi Newton itu apa? Saya, Bu. Amelia. Hukum gravitasi Newton itu adalah setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Ini udah bisa semua ya, berarti ya tentang ya dasarnya udah bisa. Sekarang Ibu akan kasih materinya yang tadi udah dibahas sama kalian tentang hukum gravitasi Newton. Nah, ini apa yang terjadi jika benda dilepas di udara? Nah, misal ini kan ini di udara, kemudian dilepas, itu akan jatuh ke atas atau ke bawah? Nikmat, ke bawah, Bu. Coba kita lihat. Nah, tepat, jatuh ke bawah. Ini yang kedua, ini ada anjing. Nah, kalau anjing kita lepas, kita berarti jatuh ke bawah atau ke atas? Bawah. Nah, latihan ya, latihan ya. Nah, kalau buku Jatuh ke bawah. jatuh ke bawah juga. Nah, mengapa kok bisa jatuh? Mengapa? Karena ada gravitasi. Nah, tepat sekali. Siapa yang menyebabkan jatuh? Gravitasi.
gravitasi. Nah, tepat sekali. Nah, kita amati kejadian yang lebih luas lagi. Ini ada buku, ini ada bumi. Loh, kok bukunya ke bumi? Itu kenapa? Karena ada gravitasi bumi. Nah, dan tadi yang bisa jawab bisa juga. Gaya gravitasi, ya tepat sekali tadi bilangnya. Atau gaya interaksi tarik menarik antar dua benda yang memiliki massa. Tepat tadi yang dijawab sama Dina pas awal tadi, cuma ini lebih ringkasnya saja. Nah, untuk arahnya selalu menuju benda penyebab tarikan. Kemana arahnya? Arahnya itu ke inti bumi. Kenapa kok ke inti bumi? Nah, karena di bumi itu ada medan magnet. Jadi semua benda yang kenapa kita bisa menapak di bumi itu karena ada gravitasi. Pernah nggak lihat film-film di planet luar, misal di Mars atau di Jupiter atau di Merkurius? Ya mungkin ya kepanasan ya. Itu kan selalu menggambarkan. Nah, itu karena nggak ada gaya gravitasi. Makanya kenapa kok baju astronot itu berat sekali, lebih dari 50 kilo, itu karena kita bisa nangkap ke planetnya. Tapi kalau kita pakai baju 50 kilo di bumi, ya kita nggak kuat kan? Ya. Nah, itu fungsinya gaya gravitasi, itu bikin kita nggak ngambang gitu ya bahasa budaya. Nah, gaya gravitasi bumi itu gaya tarik bumi karena pengaruh medan magnet bumi yang sudah dijelaskan. Ini biasanya buat siswa-siswa pas masa liburan, apalagi setelah UAS ini. Gaya gravitasi di permukaan bumi aslinya itu 9,8 tapi gaya gravitasi di permukaan kasur 98,0 meter per bawah. Tahu dia karena kalian malesan kan ya, kalau di kasur wah males, mau apa aja males, mau mandi males, mau belajar males, mau sekolah telat, kayak itu tadi si Edi itu telat. Nah, gravitasi di permukaan kasur pada hari Minggu pagi, apalagi pas liburan, tambah itu nggak bakal mandi kalian, apalagi belajar bakal mandi itu 980 meter. Nah, apalagi di film Tom and Jerry kayak ini. Gak di film ini aja sih, tapi juga di lain juga. Nah, kalau aturan di film kartun, gravitasi tidak akan berfungsi sebelum melihat ke bawah. Semua film kayak gini ya, padahal kalau kita jatuh, ya udah jatuh, nggak harus lihat ke bawah dulu baru jatuh, gitu kan ya. Nah, gravitasi merupakan gaya universal alam. Sebagai contoh, tubuh kita akan melayang di angkasa jika tak ada gravitasi. Aliran sungai, gerak bulan, dan satelit buatan semuanya konsekuensi adanya gravitasi bumi. Gerak satelit alam mengelilingi planet, revolusi planet, dan komet sekitar matahari. Gerak bintang ganda, revolusi tata surya, materi antar bintang, dan gugus bintang sekitar galaksi, gerak Bima Sakti di gugus, galaksi lokal, dan perlambatan ekspansi jagat raya, semuanya adalah beberapa interaksi akibat gravitasi pada skala besar. Nah, untuk gaya gravitasi ini mengatur gerakan benda-benda di alam semesta. Nah, di alam semesta itu ada gaya gravitasi, cuma nilainya berbeda-beda. Gak kayak gravitasi di bumi. Matahari hanyalah salah satu dari bintang dalam galaksi Andromeda, dan bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang mengorbit pada matahari. Ini siapa? Nah, bisa jawab karena ada tulisannya ya. Kenapa kok dinamakan hukum Newton? Karena yang menemukan Bapak Newton. Coba kalau yang menemukan bila, namanya hukum bila lagi gitu ya. Nah, ini siapa?
mukanya, padahal mukanya sama. Nah, mukanya sama, cuma beda pose aja. Ini sama juga Bapak Newton. Nah, hukum Newton tentang gravitasi. Hukum gravitasi umum Newton adalah gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan keluarga jarak antar keduanya. Sama yang dikatakan sama Amelia tadi ya. Ya, berarti belajar dulu ini. Nah, ini persamaannya. Fg, G itu gravitasi, massa 1 kali massa 2 dibagi jarak keluarga. Nah, misal ini massa 1, ini massa 2, ini jaraknya. Misal tadi ini buku, ini bumi, atau ini anjing, ini bumi. Nah, itu nanti dibagi keluarga. Ini. Sebenarnya yang mengelilingi bumi itu bukan matahari tapi bulan mengelilingi bumi. Tapi kalau matahari, bumi yang mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Nah, bulan bergerak dalam orbit atau manzilahnya dengan gaya gravitasi sebagai pengikatnya. Ini bulan mengelilingi bumi karena gravitasi ini juga nggak bisa mepet ini, cuma bisanya emang begini karena massa masing-masing juga. Nah, besarnya gaya gravitasi itu bisa dihitung dengan persamaan bumi. F sama dengan G massa kali massa bagi jarak keluarga. Nah, ini G-nya itu digital itu tetapannya. Berapa sih tetapannya? Nanti kita bahas. Nah, untuk gaya gravitasi yaitu dua benda yang terpisah pada jarak tertentu, maka kedua benda akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Nah, misal kalau gaya gravitasi ini kayak tadi ya, anjing dijatuhkan, ini buku dijatuhkan jatuh ke bawah, ini juga gaya tarik-menarik antara medan magnet bumi dengan buku. Nah, ini M1, M2, atau bisa juga M2-nya lebih besar daripada M1, ini juga bisa. Nah, jarak keduanya ini disimbolkan dengan S. Nah, secara matematis kayak tadi ya, F sama dengan G kali massa 1 kali massa 2 dibagi jarak keluarga. Nah, untuk keterangannya, kan sudah tahu apa F. Gaya. Nah, gaya tarik-menarik dua benda. Untuk satuannya Newton. Nah, yang G itu konstanta gravitasi universal. Untuk M-nya massa benda. Nah, M-nya itu masih jarak ya. Nah, gaya gravitasi pada massa M di permukaan bumi. Ini sama kayak tadi, cuma ditambahi keterangannya aja. Nah, untuk W itu berat pada permukaan bumi. W itu rumusnya massa kali gravitasi. Nah, ini konstantanya 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, ini tuh tidak bisa berubah karena ini sebuah konstanta. Jadi mau dimanapun nilai M sama jaraknya, tetap G-nya itu ini. Tidak bisa berubah ya. Nah, bagaimana berat benda pada ketinggian H dari permukaan bumi? Nah, ini rumusnya sama kayak tadi, cuma R-nya itu sama dengan Hg plus H.
semakin jauh dari permukaan bumi, kecepatan gravitasi semakin kecil. Nah, selanjutnya kita membahas medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu ini rumusnya EP sama dengan F bagi M atau G M aksen bagi F kuadrat. Nah, ini M-nya, ini M-nya, ini M aksennya. Sama kayak M1, M2, ini M aksen itu. Ya. Nah, ini keterangannya ya. G itu kecepatan gravitasi bumi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk G itu konstanta gravitasi universal. Dan tadi itu nggak boleh diubah. Kemudian yang M itu massa benda atau kilogram. Untuk F itu jarak titik dari benda. Pakainya satuan SI semua ya, jadinya meter. Ya, Bu. Ini kalau saya kecepatan bilang aja ya. Nanti saya lambatin lagi untuk jelasinnya. Karena nanti ini keluar di itu ujian sama nanti kalau kalian UN juga ada soal kayak gini. Oh ya, Bu. Jangan lupa dicatat juga ya, nanti Ibu bagi PPT-nya ke kalian. Ya, Bu. Nah, untuk medan gravitasi bumi itu G-nya gravitasi, G-nya bumi sama dengan gaya bagi massa atau minus G kali M bumi atau massa bumi kali jarak kuadrat. Atau yang ini juga bisa disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Coba bacain soal nomor 1. Amelia Ainur. Halaman 48 ya. Ya, ini lagi juga, Bu. 48 soal nomor 1. Ya, udah. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswa bermasa 30 kg yang berjarak 2 meter? Konstanta gravitasi umum 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton. Pertama diketahui. Ini Ibu nyontohin satu soal aja ya, nanti ada tugas buat kalian, buat pengembangan kalian. Biasakan kalau menjawab soal itu diketahui, jangan langsung jawab rumus semua, kan kita mesti nggak tahu ya. Ya. Nah, tadi G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, massa satunya berapa? 40 kilo ya? Ya. Massa 2 30 kilo. Kemudian R-nya 4 meter atau berapa? 2 meter. 2 meter. Misalnya gaya gravitasi Fg. Jawab. Nah, ini diketahui, ditanya, dijawab.
gitu ya. Biasanya itu Nikma langsung jawab gitu, jadinya nggak tahu satuannya udah berubah atau belum. F G sama dengan G M1 kali M2 dibagi R. wajar. Nah, G-nya berapa? M1-nya berapa? 40. M2-nya berapa? 30. R-nya berapa? 12. 2 kuadrat. Nah, 6,67 kali 10 pangkat 13. 40 kali 30 berapa? 4 kali 3 berapa? 13. 2 kali 2 berapa? 6,67 kali 10 pangkat 11. 1.200 bagi 4 berapa nih, Ma? 300. Nah, berarti hasilnya (20,01 kali 10 pangkat 9 Newton, atau bisa kita bulatkan menjadi 2 kali 10 pangkat 8 Newton. Nah, ini pangkat 8 karena nolnya masih ya, jadinya minusnya. Itu disuruh itu kasih satu ya. Ya. Untuk tugas yang kemarin itu udah pada dibuat atau belum? Belum. Siapa yang belum? Angkat tangan. Saya. Kenapa kok belum dibuat? Lupa, Bu. Berarti untuk Amelia Ainung nanti membuat jawaban ya. Ya. Yang sudah nanti dikumpulkan di meja itu. Untuk Amelia paling lambat besok pagi buat jawaban. Ya. Yang tadi masih ada yang dibingungkan atau enggak? Ada kecepatan atau enggak? Kecepatan ya. Ini udah ditulis atau belum? Ini udah. Udah. Kurang banyak. Ibu carikan contoh soal di buku dulu ya. Nanti kita buat sama-sama. Berarti nggak cuma ibu yang buat. Nanti kita semua buat.
ada contoh soal yang nomor 14 di halaman 48. Jadi buka. Jika dua planet masing-masing bermassa 2 kali 10 pangkat 20 kilo dan 4 kali 10 pangkat 20 kilo mempunyai jarak antar kedua pusat planet sebesar 2 kali 10 pangkat 5 km, tentukan gaya tarik-menarik antar kedua planet tersebut. Nah, rumusnya sama kayak tadi, M-nya juga udah satuan SI. Diketahui M1-nya tadi 2 kali 10 pangkat 20 kilo. M2-nya 4 kali 10 pangkat 20 kilo. Nah, jarak kedua planetnya 2 kali 10 pangkat 5 kilometer. Nah, satuannya kan tadi kan meter ya, ini masih kilometer. Kita jadikan meter terlebih dahulu. Berarti turun 3 tingkat ya, kan tahu kan tingkatannya Ya. yang diajarin waktu SD itu ya pasti kalian ya. 2 kali 10 pangkat 8 meter. Ditanya, apa yang ditanya? FG-nya kayak tadi. Kemudian kita jawab. FG sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi S kuadrat. G-nya berapa? 6,67 kali 10 pangkat 11. M1-nya 2 kali 10 pangkat 20. M2-nya 4 kali 10 pangkat 20. untuk jaraknya 2 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang kita hitung. 6 kali 67 kali 10 pangkat 11. 2 kali 10 pangkat 20 dikali 4 kali 10 pangkat 20 berapa? Kalau pada bawa kalkulator atau enggak? Bawa. Berapa coba Amelia yang bawa katanya? Benar, Bu. Benar, 2 kali 10. 2 kali 4 berapa? Oh, 8. Nah, 8. Ini pangkatnya sama 10. Pangkat 20. 2 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau ini dikali sama dengan 1,33 kali 10 pangkat 4 Newton. Ada nggak di ABC-nya? Ada, Bu. C ya jawabannya ya. Ya. Ini dicatat dulu, coba. Ya. Ini nanti di akhir semester ada pengecekan buku catatan. Jadi kalau yang nggak lengkap, kalian berarti harus tulis ulang. Ya. Ya.
Ibu ada pilihan, mau ada PR 5, ini udah selesai, atau PR-nya 2 aja, nanti yang 3 soal kita bahas bareng-bareng. Yang 2 aja. Yang 2, berarti Ya. kita lanjut bahas soal lagi ya. Ya. Kalian yang penerapan rumus ini udah paham atau belum? Ya. Kita ganti yang soal lebih kompleks lagi coba. Ini udah kan? Ya. Sekarang kita buka yang halaman 49 yang bisa ya, bukan yang pilihan ganda ya, yang nomor 2, yaitu perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk 2 benda, yang satu di permukaan bumi dan satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah F dari permukaan bumi. Nah, untuk F ini dari bumi. Berapa perbandingannya? Diketahui lagi. Tadi F1-nya adalah F. Apa ini? Dari bumi. Selanjutnya untuk F2-nya berapa ini? 2 tambah 2, ini 1 berarti kan? Nah, ini misalnya tambah sama dengan 3. Nah, ini misalnya perbandingan jawab. Nah, untuk membandingkan sebuah persamaan medan gravitasi ini, rumusnya G1 sama dengan G2. Apa sih rumusnya? G kali M kali 1 kuadrat, G kali M kali 2 kuadrat. Nah, ini sama kan? Ya. Jadi kita coret. Ada 1 kuadrat. Ini ya, itu di bawahnya aja ya. G1, G2 sama dengan dari, maaf ini kan udah dibalik lagi. Berarti L2-nya berapa? 3/2F kuadrat. Dan ini F kuadrat. 3/2 kuadrat berapa? 9. Nah, untuk F kuadratnya jadi untuk perbandingannya jadi
perbandingan medan gravitasi adalah berapa banding berapa? Ini dicatat dulu, atau kalau biar cepat karena waktunya udah mau habis bisa difoto dulu juga nggak apa-apa. Ya, Ya. Udah SMA kan bawa HP nggak apa-apa buat foto. Untuk tugas tapi nggak boleh dimainin pas pelajaran kayak gini ya. Ya. Ini nanti yang dibahas satu soal lagi aja ya, berarti tugas kalian tiga soal ya. Ini soalnya gampang kok. Ini ibu udah nyiapin soalnya. Pokoknya gampang banget. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti dari tadi kalian nggak merhatiin ibu. Ya. Ini udah atau belum? Udah. Nah, untuk soalnya itu, sebuah planet yang bermassa 6 kali 10 pangkat 24 kilo dan berjarak 4.000 km. Nah, tentukan kecepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Diketahui M-nya 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, untuk R-nya 4.000 kilometer. Nah, ini kan masih kilo, kita jadiin meter lagi. Kita dikali 10 pangkat 3, 4 kali 10 pangkat 3 meter, atau 4 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu kecepatan di planet tersebut. Nah, kita jawab. D sama dengan D konstanta kali M kali R kuadrat. Nah, singkat kan ya rumusnya ya. Ya. D-nya berapa? 6 kali 6 7 kali 10 pangkat 11. M-nya 6 kali 10 pangkat 24 dibagi 6 sama dengan 25,02 meter per kuadrat. Ya gini aja, fisika itu sebenarnya mudah, rumusnya sama aja, tinggal kita bolak-balik semua. Dari tadi juga ada B, juga ada M, kan. Cuma kalian bisa bedain soal satu sama soal lainnya. Dicatat dulu, dikasih waktu 2 menit cukup ya, kelebihan cukup.
Sudah ditulis semua. Ya. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Ini kan sampai 4. Nah, kalian kerjain 1 sampai 2 sampai 4. Yang satunya kan udah kita kerjain ya. Nanti tugasnya dikumpulkan, ditulis di folio. Jawabannya nggak boleh sama persis. Kalau sama persis berarti kalian contek-contekan. Soalnya kan nanti ini hasilnya koma-koma. Nah, itu kan berarti sesuai pembulatan kalian. Kalau komanya di belakang koma nilainya sama, berarti kalian nggak hitung sendiri, tapi niru jawaban teman. Untuk Mbak Amelia jangan lupa menulis 2 jawaban ya, baru membuat ini. Ini bisa ditulis dulu soalnya, atau mau ibu bagikan saja nanti di WAG kelas, atau mau ditulis dulu. Bagikan saja ya, ya. Dan mau istirahat. Ya, Amelia pantesan dari tadi lihat keluar pintu, ternyata udah mau istirahat, mau diajak ke kantin. Tadi yang belum masuk siapa? Edi. Edi ya. Berarti Edi itu apa ya? Bukan telat, masa udah 1 jam pelajaran habis dia nggak masuk-masuk. Iya, Bu. Bu Alfa aja ya. Ya. Kesepakatan kelas loh ini. Ya, soalnya anaknya nggak masuk. Ya. Berarti yang Alfa 2 ya. Edi sama Ilham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Kalau nggak ada, Ibu cukupkan. Ya. Mau dicukupkan atau dilanjut? Cukupkan. Ya sudah, Ibu cukupkan dulu ya sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Semoga tugasnya dikerjain, nggak telat lagi kayak yang kemarin-kemarin. Ya. Sekian dari Ibu. Habis ini boleh ke kantin buat Mbak Amelia. Nah, yang udah lapar dari tadi nggak sarapan. Ya, Bu. Ibu Lapar. cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya, terima kasih. Ya, Bu.